Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redianto dengan NIM 23074013. Saya berasal dari Departemen Teknik Otomotif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada eskavator. Komponen pertama itu upper struktur. Upper struktur ini dia bisa berputar 360 derajat. Bagian-bagian yang ada pada upper struktur ini seperti kabin, engine di belakang, ada boom, arm sama bucket. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada upper struktur. Baik, yang pertama itu ada kabin operator. Di kabin ini terdapat di tempat operator mengendalikan eskavator. Di dalam kabin ini terdapat joystick, pedal, dan di dalam kabin ini juga untuk tempat mengontrol sistem-sistem untuk eskavator. Baiklah, selanjutnya itu kita ke belakang. Di dalam ini itu terdapat engine, cuman karena mekaniknya lagi sibuk ya, cuman kita tidak bisa buka. Tapi di dalam ini terdapat engine. Engine ini sumber tenaga, sebagai fungsinya itu sebagai sumber tenaga untuk eskavator ini. Engine juga berfungsi untuk menggerakkan pompa hidrolik dan sistem elektrik yang ada pada eskavator. Kemudian di dalam ini juga terdapat hidrolik pump. Hidrolik pump itu mengubah tenaga mesin menjadi tenaga hidrolik. Dia juga berfungsi untuk mengalirkan oli ke komponen-komponen yang ada pada eskavator. Di dalam ini juga terdapat hidrolik tank. Di dalam hidrolik tank itu berfungsi untuk sebagai penyimpanan oli hidrolik. Kemudian kita lanjut ke control valve. Control valve terdapat di dalam ini juga mengatur aliran dan tekanan oli sehingga bisa dialirkan ke komponen-komponen seperti boom, arm, sama bucket. Selanjutnya itu bagian penting kedua itu ada undercarriage. Undercarriage ini bagian bawah ini fungsinya itu untuk berjalan dan menopang darat eskavator. Komponen yang ada pada undercarriage itu di sana terdapat track frame, kemudian ada track shoe, kemudian ada sprocket, dan di dalam ini terdapat travel motor agar eskavator itu bisa berjalan maju dan mundur. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen yang bekerja pada eskavator. Yang pertama itu ada boom. Boom ini komponen lengan utama yang paling besar, berfungsi itu untuk mengangkat arm dan memberikan jangkauan vertikal yang luas. Yang kedua itu ada arm. Arm itu sebagai lengan kedua dan fungsinya itu untuk mengatur kedalaman horizontal dan mengatur kedalaman galian. Baik, yang terakhir itu ada bucket. Bucket ini alat yang berfungsi untuk memuat, menggeruk, mengangkut material, pancing sebagai di dalam eskavator. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada eskavator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada forklift. Yang pertama itu ada komponen fork. Fork ini sebagai tempat dudukan barang. Di fork ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan, dan juga bisa dicondongkan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya itu ada mas. Mas ini berfungsi sebagai bagian utama dari fork. Karena ada mas ini, makanya forklift itu bisa bergerak ke kiri dan ke kanan dan condong depan dan belakang. Nah, itu ada carriage. Itu carriage ini sebagai tempat dudukan material dan juga berfungsi untuk melindungi silinder dari barang tersebut. Kemudian itu ada lifting cylinder. Ini lifting cylinder ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan lift. Kemudian itu juga ada lifting chain. Ini berfungsi itu sebagai penggerak utama untuk menaikkan dan menurunkan fork. Selanjutnya itu ada overhead guard. Itu fungsinya sebagai melindungi operator dari bahaya kecelakaan seperti material yang jatuh agar tidak menimpa operator. Selanjutnya itu ada engine. Engine terdapat dalam ini. Fungsi dari engine itu sendiri yaitu untuk sebagai penggerak utama dari forklift ini dan juga sebagai sumber tenaga untuk menyalurkan hydraulic oil ke komponen-komponen yang ada pada forklift.
Selanjutnya itu ada balance wake belakang sini. Ini balance wake ini sebagai fungsinya sebagai penyeimbang agar forklift itu tidak jatuh atau tidak bersebelah saat mengangkat barang yang berat. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan dari video ini, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada forklift. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada kompaktor ini. Bagian yang pertama itu sini. Pertama itu ada engine terletak di dalam ini. Jadi engine itu fungsinya itu sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan seluruh komponen-komponen atau sistem-sistem hidrolik yang ada pada kompaktor ini. Kemudian kita lanjut, ada sini ada rangka-rangkanya. Ini sebagai penopang nantinya untuk kompaktor itu sendiri. Kemudian di sini terdapat tangki hidrolik oil. Ini sebagai tempat penyimpanan oli hidrolik yang kemudian nantinya olinya ini akan disalurkan ke seluruh sistem kompaktor. Kemudian di sini terdapat ruang operator. Sini tempat bagi operator untuk mengendalikan kompaktor. Sini terdapat pedal, kemudi dan juga tuas-tuas yang nantinya akan mengontrol kompaktor itu sendiri. Kemudian selanjutnya sini terdapat articulated joint yang dimana articulated joint ini berfungsi sebagai sistem kemudi yang nantinya akan menggerakkan kompaktor ini menentukan kemana arah jalannya kompaktor, bisa ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang terakhir sini terdapat drum. Drum ini elemen penekan utama yang berkontak langsung dengan permukaan permukaan tanah atau aspal, berfungsi sebagai untuk memadatkan aspal itu sendiri. Kemudian untuk di dalam drum ini sendiri terdapat sistem getaran di dalam sini, sistem getaran atau vibratory system yang berfungsi sebagai menghasilkan getaran untuk mengisi maaf saya ulangi, di dalam drum ini terdapat sistem getaran yang berfungsi untuk menghasilkan getaran yang kemudian nanti fungsinya itu untuk membantu memadatkan atau mengisi rongga-rongga tanah atau jalan atau kerikil. Kemudian di sini terdapat roda. Roda kalau di kompaktor ini ada dua, ada yang roda karet, ada yang roda baja. Kalau yang di tipe ini roda baja. Fungsinya itu ya untuk membantu menjalankan kompaktor itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komponen-komponen yang ada pada alat berat kompaktor yang di belakang saya ini. Terima kasih. Sini saya akan melakukan pengoperasian alat berat bulldozer dengan tipe D 31EX. Sebelum untuk menyalakannya, di sini ada stop kontak. Kalau alatnya sudah lama tidak dihidupkan atau sudah sebulanan atau lebih kan, ini ke kiri itu untuk menghidupkan busi pijarnya agar nanti alatnya tuh gampang hidupnya. Kemudian kalau untuk menghidupkan kita putar ke kanan. Kemudian di sini ada panel instrumen. Di sini banyaklah untuk kipas, untuk lampu, untuk sen ya. Terus juga banyak di sini. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada kopling untuk memajukan, memundurkan. Kemudian di sini ada rem. Lanjut, di sini kalau sebelum kita mengoperasikan dua tuas ini, kita akan menaikkan tuas pengunci untuk dua tuas ini. Kalau dia posisi di bawah, tuas ini terkunci. Kalau kita mengoperasikan dia dua tuas ini, kita naikkan ke atas. Kemudian ini ada dua tuas kiri dan kanan. Tuas kanan ini untuk blade. Yang kalau kita dorong ke depan, blade-nya akan turun. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, blade-nya akan naik. Kemudian kalau kita geser ke kiri, blade-nya akan miring ke kiri. Kemudian jika kita geser ke kanan, blade-nya itu akan miring ke kanan. Kemudian ada tuas sebelah kiri, ini tuas transmisi lah, bisa kita sebut. Kalau kita mengoperasikan ini, kita tekan kopling. Kalau maju itu gigi maju. Kalau kita tarik ke belakang itu kita mundur. Kemudian di sini ada dua tombol.
Ini gigi bisa dibilang kalau di mobil-mobil biasa. Ini dinaik gigi 1 2 3. Kemudian ini sini ada tuas RPM. Kalau kita mau menyalakan atau memajukan dan memundurkan, itu kita geser ini untuk menaikkan RPM-nya agar alatnya itu bisa jalan kan. Kemudian di sini ada tombol klakson. Tombol klakson ini kode ya untuk orang-orang sekitar. Kalau kita pencet sekali itu untuk maju, kalau kita pencet 2 kali itu untuk mundur. Klakson ini kode aja untuk orang-orang sekitar agar waspada karena kita mau maju atau kita mau mundurkan alat ini. Sekian untuk penjelasan tentang komponen-komponen yang ada di kabin ini. Selanjutnya kita akan mencoba membawanya alat ini. Kopling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami bertiga di sini akan melaksanakan wawancara tentang beberapa alat berat yang ada di tempat ini. Pada kesempatan kali ini kami ada di PT Nur Rental Excavator di daerah Bypass di sini. Dan saya Legianto dengan NIM 2307 4013. Baiklah, sebelum kita melaksanakan wawancaranya, sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Oh baik, nama Jup. Baiklah Bang, saya izin bertanya. Biasanya kalau terjadi kerusakan di lapangan, itu ngambil spare partnya itu di mana, Bang? Kalau terjadi kerusakan alat berat ketika bekerja di lapangan atau di dalam bidang, biasanya kalau yang pada umumnya spare part yang pada umumnya ada di Kota Padang. Kecuali yang khusus-khusus kita memang inden ke Jakarta, cuman tidak lama. Sekarang paling 1 sampai 2 hari sampai 1 sampai 2 hari sampai. Ya, sampai. Terus kalau untuk di Kota Padangnya sendiri, kalau untuk spare part tuh mencukupi nggak, ketersediaan? Oh, alhamdulillah kalau untuk secara garis besar untuk spare part di Kota Padang tercukupi, kecuali yang memang sifatnya barang-barang yang kecil dan harus diizin. Baiklah, terima kasih Bang atas jawaban pertanyaannya. Mungkin sekian sesi tanya jawab sesi wawancara dari kami. Mungkin sekian, terima kasih Bang. Sudah jawabannya Bang. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi